Welcome to my channel Healthy Tips Sehat, channel yang men-sharingkan tips kesehatan yang terutama berdasarkan teori pengobatan Tiongkok yang aman, mudah, dan murah untuk dilakukan sendiri. Saat ini banyak sekali orang sakit pinggang, seringkali orang menyebutnya karena saraf kejepit. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana kita dapat memeriksa sendiri apakah kita berisiko mengalami saraf kejepit. Tapi sebelumnya, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya. Thank you. Ada seorang yang sering sakit pinggang, suatu saat bersin hebat, menyebabkan pinggangnya sakit luar biasa, sangat sakit hingga tidak dapat bergerak. Kasus lain, seorang wanita sering sakit pinggang. Satu kali ia melakukan terapi pemijatan. Tidak hati-hati, bantalan tulang belakangnya malah keluar hebat, menyebabkan sejak itu ia tidak dapat mengontrol buang airnya. Kita tahu tulang belakang kita terdiri dari tulang-tulang yang tersusun seperti menara. Di antara tulang-tulang tersebut ada semacam bantalan. Bantalan ini lembut, fleksibel. Karena ada bantalan, kita bisa bergerak dengan bebas. Kita bisa melompat, badan berputar, membungkuk, menengadah, semua karena ada bantalan ini. Pada video ini, kita fokus pada bagian tulang belakang bagian pinggang atau lumbar. Jika tulang belakang dipotong, akan tampak penampang seperti ini. Bagian yang putih seperti cincin ini dalam bahasa Mandarin disebut xianwei huan atau anulus. Yang biru di tengah adalah suihe atau nukleus pulposus yang berupa semi cairan. Karena kegiatan sehari-hari dan gerakan badan kita, bantalan tulang belakang seperti digiling-giling. Lama-lama anulus atau cincin yang putih ini berubah menipis. Sementara nukleus pulposus yang di tengah berwarna biru tadi mulai bergerak keluar. Terus-menerus bergerak keluar karena gerakan dan aktivitas kita hingga bantalan tidak utuh dan tidak solid lagi. Ketebalannya mulai menipis, mulai kempes. Bantalan tulang belakang keluar dari tempatnya. Dalam istilah kedokteran disebut HNP, singkatan dari Herniated Nucleus Pulposus. Dalam video ini, HNP di tulang belakang bagian pinggang atau lumbar. Pada gambar penampang lumbar ini, yang kuning itu adalah saraf. Saat terjadi HNP atau bantalan lumbar keluar, maka bisa menekan saraf yang ada di dekatnya. Inilah yang biasa orang sering sebut sebagai saraf kejepit. Apa yang terjadi selanjutnya bisa macam-macam. Salah satunya adalah kaki sakit, karena saraf-saraf tersebut menerus sampai ke kaki. Kita lihat satu contoh kasus. Seorang laki-laki berumur 34 tahun, karena sepeda listrik yang dikendarainya rusak, terpaksa menaiki sepedanya pulang sambil mengayun-ayunkan kaki. Kira-kira selama setengah jam, dia harus mengayun-ayunkan kaki seperti orang main skating. Sesampainya di rumah, pinggang dan kaki sakit luar biasa, lalu tidak bisa bergerak selama 3 hari. Kalau terpaksa harus ke kamar mandi, dia harus memaksakan diri dengan sangat pelan-pelan dan berhati-hati. Dan akhirnya, ia harus menjalani operasi bantalan lumbar. Kita lihat gambar ini. Ini adalah foto tulang belakang pria tadi dari samping. Yang sisi kiri adalah bagian perut, sisi kanan adalah bagian punggung. Ruas-ruas itu adalah bantalan tulang belakang. Yang masih berwarna putih adalah bantalan tulang belakang yang masih cukup normal. Yang dua di bawah yang berwarna hitam adalah bantalan tulang belakang yang nukleus pulposusnya sudah keluar dari tempatnya ke sekeliling anulus atau mengalami HNP. Di panah hijau terlihat bantalan tulang belakang sudah keluar menekan saraf. Dengan kondisi seperti ini, penderita akan mengalami sakit pinggang yang luar biasa. Kalau nukleus pulposus keluar sampai turun ke bawah, maka bisa menyebabkan penderita tidak bisa mengontrol buang air, seperti contoh kasus kedua tadi. Kira-kira 60% penyebab bantalan lumbar keluar adalah karena gaya hidup. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya. Nah, bagaimana memeriksa sendiri bahwa pinggang kita aman, tidak berisiko mengalami HNP dan saraf kejepit? Ada 3 cara sederhana.
Cara pertama adalah kita lihat bagaimana sikap duduk kita sehari-hari saat bersantai. Ada yang suka duduknya melorot, ada yang duduknya sambil menaikkan kakinya, ada yang sampai agak memiringkan badannya. Di kantor, coba periksa apakah Anda duduk tegak atau terbiasa duduk sambil mengangkat kaki, dan bahkan sampai badan maju ke depan. Ketika badan maju ke depan, beban yang ditopang oleh tulang belakang adalah 1,5 kali dibanding duduk tegak. Tulang belakang seharusnya berbentuk S, tapi jika kebiasaan duduk santai seperti contoh-contoh tadi, maka bentuk tulang belakang berpotensi akan berubah bentuk dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti jika kebiasaan duduk melorot tadi, maka tulang belakang dipaksa untuk berubah bentuk jadi seperti huruf C. Cara lain untuk mentes apakah kita beresiko saraf kejepit bagaimana? Saya ceritakan dulu kisah berikut. Ada seorang buruh tambang, suatu saat terjatuh hingga seluruh pinggangnya hancur. Dengan kondisi demikian, sebagian besar orang yang mengalami kecelakaan separah itu, sarafnya akan mengalami kerusakan dan akan mengalami kelumpuhan. Tapi buruh tambang ini pulih secara ajaib. Ketika diamati, orang ini ototnya sangat berkembang. Ketika mau dioperasi, pasien diberi suntikan anestesi, anti sakit, dan untuk relaksasi otot. Karena jika otot tidak rileks, akan sulit bagi dokter untuk melakukan operasi. Tapi setelah berkali-kali diberi suntikan untuk merilekskan otot, otot pria buruh tambang ini masih tetap kencang, yang berarti ototnya sangat bagus. Buruh tambang ini sehari-hari karena tuntutan pekerjaannya tentu sangat aktif secara fisik, mungkin membungkuk, mencangkul, mengangkat beban, dan lain-lain. Dengan kecelakaan ini, secara umum prosentase orang mengalami HNP akan cukup tinggi. Setelah diperhatikan data para pekerja tambang di daerah itu, tingkat HNP tidak tinggi. Didapati juga data bahwa tingkat kepadatan ototnya bagus. Kepadatan otot itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini adalah foto penampang tulang belakang bagian pinggang yang diambil dengan posisi orang yang berbaring. Sisi atas foto adalah bagian perut, sisi bawah foto adalah bagian punggung. Yang dilingkari merah di tengah adalah bantalan tulang belakang. Yang dilingkari merah di kiri kanannya adalah otot. Otot yang baik adalah otot yang padat dan dalam foto tampak hitam serta dekat dengan tulang belakang. Orang muda ototnya akan tampak seperti ini. Kalau di foto yang tampak banyak putihnya ini menunjukkan kekuatan otot yang menurun. Foto ini menunjukkan banyaknya lemak di sana-sini. Yang berwarna putih itu adalah lemak. Kondisi yang ideal adalah seperti foto sebelumnya ini, yaitu jika otot padat, berwarna hitam, dan dekat dengan tulang belakang. Tetapi jika banyak lemak dan ini tampak sudah terjadi bantalan lumbar yang keluar yang dilingkari merah, maka kondisinya sudah tidak baik. Otot, ligamen, tulang belakang, semua bekerja sama satu kesatuan agar badan dapat berdiri, bergerak, bekerja dengan stabil, dan melakukan berbagai aktivitas. Jika otot sehat dan kuat, maka akan membantu menanggung beban yang harus diterima oleh tulang belakang dan bantalan lumbar, sehingga bantalan lumbar tidak perlu terlalu berat bekerja. Seperti pekerja tambang tadi, setelah mengalami kecelakaan yang parah, dia bisa cepat pulih karena otot sekitar tulang belakangnya kuat sehingga dapat melindungi tulang belakang. Cara kedua untuk memeriksa apakah kita berisiko mengalami HNP dan saraf kejepit adalah kita perlu tahu apakah otot sekitar tulang belakang bagian pinggang cukup kuat untuk dapat membantu menahan beban, agar tulang belakang dan bantalan tulang belakang bagian pinggang atau lumbar sehat dan kuat, dan tidak mengalami masalah atau sakit. Anda bisa lakukan tes ini untuk mengecek apakah otot sekitar tulang belakang bagian pinggang atau lumbar Anda kuat. Bungkuk di lantai atau permukaan yang keras. Panjangkan badan, seolah-olah kepala dan kaki ditarik ke arah yang berlawanan. Nanti kita akan lakukan gerakan seperti ini. Mengangkat badan dan diam di posisi ini selama 30 detik.
Untuk Anda yang ingin melakukan bersama-sama, silakan pause dulu video ini untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Letakkan tangan di bawah tulang panggul untuk merasakan tekanan antara tulang panggul dan alas tidak berubah. Lalu tekan tangan ke arah kaki, panjangkan badan. Kunci perut selama melakukan gerakan ini untuk mengamankan otot pinggang Anda. Oke, tarik nafas, angkat badan. Kepala, leher, lurus menerus dari punggung. Usahakan untuk selalu ingat bahwa badan harus diregangkan, kepala dan kaki seolah ditarik ke arah yang berlawanan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Anda bisa meletakkan kembali badan dan kepala Anda. Sekarang Anda bisa menilai apakah saat melakukan gerakan tadi Anda bisa stabil di posisi ini selama 30 hitungan, ataukah Anda stabil tetapi tidak sampai pada hitungan yang ke-30, atau Anda bergerak-gerak karena Anda berusaha tetap berada di posisi tersebut. Jika ini yang terjadi, maka Anda patut mewaspadai bahwa otot sekitar tulang belakang Anda sudah mulai kurang kekuatannya. Gejala HNP atau bantalan lumbar keluar yang paling tipikal adalah sakit yang dirasa sampai ke kaki. Kalau di video lalu kita membahas tentang perubahan lokasi sendi sakroiliak yang menyebabkan sakit kaki juga, namun sakit karena perubahan lokasi sendi sakroiliak tidak melebihi lutut. Sementara jika karena bantalan lumbar keluar hingga menekan saraf, maka selain sakit pinggang, sakit pada kaki dirasakan sampai seluruh kaki. Bantalan lumbar yang sering bermasalah adalah L4, L5, dan L5 sakral. Mengapa bisa terasa sakit sampai ke kaki? Karena ada saraf yang bercabang keluar satu demi satu sampai ke kaki. Jika ada bantalan lumbar yang keluar dan menekan ke saraf, kaki bisa terasa sakit. Jika otot ke sekitar lumbar kuat, maka pinggang mungkin tidak terlalu sakit, bahkan bisa saja tidak sakit. Tapi kaki sakit karena saraf yang tertekan tadi. Jika Anda ada sakit pinggang dan mulai ada rasa sakit di kaki, cara ketiga untuk memeriksa apakah ada HNP dan saraf kejepit adalah dengan mengangkat kaki. Lakukan gerakan ini, berbaring, kaki rileks, lalu minta tolong anggota keluarga lain untuk membantu mengangkat kaki Anda. Jika kaki Anda bisa diangkat hingga 30 derajat, 45 derajat, bahkan 60 derajat dan tidak terasa sakit, maka kemungkinan Anda aman dari risiko HNP ataupun saraf kejepit. Tetapi jika diangkat sedikit saja Anda sudah merasa sakit, maka Anda perlu mewaspadai ada kemungkinan ada saraf yang mulai terjepit. Jika kaki kiri diangkat sakit, sementara kaki kanan diangkat tidak sakit, ada kemungkinan ada saraf yang terjepit yang ke arah sebelah kiri. Oke, demikian 3 cara sederhana untuk memeriksa apakah kita berisiko mengalami HNP dan saraf kejepit. Pada video selanjutnya akan dibahas bagaimana mencegah agar tidak mengalami HNP dan saraf kejepit, supaya kita semua tetap sehat dan happy sampai usia lanjut.
Sampai jumpa di channel Healthy Tips Sehat. Thank you. Bye-bye.